anak kalah sama atuk. Kenapa suami paling corot? Kata Ustaz, ada senang-senang sedikit. Wasiat sama kalian ya, kalau aku mati, aku mau di gang wakaf. Jangan di sana. Di sini banyak kawanku, di sana nggak ada kawanku. Kalau aku meninggal, nanti aku wasiat kalian bagi rata semua nih. Mana ada nggak berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala maulana habibina Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Wa yuqaddam fil imamati fi salatil mayyiti walau imra'atan abun aw naibuhu fa abuh thumma ibnun fabnuh thumma akhun li abawaini fa li abin thumma ibnuhuma thumma al-am kadzalik thumma sa'il asabat thumma mu'tiqun thumma dhu rahimin thumma zawjun. Nah, didahulukan untuk yang berlaku sebagai imam. Yuqaddam fil imamah, didahulukan pada posisi sebagai imam, ya, imam salat jenazah, ya, fi salatil mayyiti walau imra'atan, walaupun jenazahnya perempuan, walau imra'atan. Abun, siapa yang didahulukan? Ayah. Ayah yang lebih utama. Ini bukan anak. Ayah dulu. Abun. Auna ibuhu, atau penggantinya. Penggantinya. Jadi bisa pakai pengganti, pakai wakil dia. Kaulah ya, kalau aku ya, kaulah jangan doakan. Ya, tapi anak bapak atau usaha, kau aja lah. Lebih berhak. Berhak orang tua. Artinya wakil lebih berhak, karena atas nama orang tua ya. Dari kerabat yang lain. Kenapa ada pilihan dia? Pilihan daripada si ayah. Karena aku paling berhak kan. Aku tentukan. Bukan kalian. Aku paling berhak. Jadi kalau misalkan aku nggak bisa, aku tentukan siapa orang aku mau pengganti aku. Maka naib namanya kan. Aku gak mau kalian, aku mau pengganti aku. Tapi tak pernah ditanya orang, ayahnya mana ayahnya misalnya. Iya. Tetap anak. Ada anaknya langsung. Tetap anaknya. mungkin itu bertolak dari kebiasaan. Umumnya orang tua belum meninggal daripada. Langsung tanya anaknya mana. Padahal ayah lebih afdal, lebih utama ya. Bahkan penggantinya lagi. Mana ayahnya nih? Ayahnya nggak ada ayahnya. Penggantinya mana? Lama kali Pengganti maksudnya yang ditunjuk sama si ayah. Jadi katanya ayah yang paling utama untuk mensolatkan jenazah itu. Yang kedua, perwakilan ayah, utusan ayah. Kira-kira pilihan ayah. Yang keempat, yang ketiga abuhu, baru kakek, atuk yang meninggal. Atuk dulu. Abu juga bahasa Jawanya. Ya abu. Abu itu masih abul ab maksudnya abuhu. Enggak boleh jaddun dibuatnya. Fajaddu. Abu juga. Ya. Abu, fa abuhu. Hu dibuatnya abuhu. Abul ab maksudnya. Jangan abul mayit. Yang salah. Abuhu abul mayit. Inilah kita. Inilah indahnya bahasa Arab. Abuhu abul ab maknanya. Jangan abul mayit. Abul mayit itu lah balik-balik ke si dia. Balik-balik ke dia lagi lah. Nah. Summa ibnun, baru anak. Jadi anak kalah sama atuk. Anak sama atuk kalah di sini. Di sini urusan ini kalah anak sama atuk. Kata anaknya pun enggak apa-apa lah tuh. Yang penting warisan atuk udah dapat. Kalau urusan ini pula amen kan atuk lah katanya. Tapi kalau warisan atuk minggir katanya. Nah, mahjub sama aku. Apa kan? Atuk mainkan lah katanya kan. Omak nih katanya. Iyalah cucuku ini mainkan tuh bilang. Walaupun omak kami nih. Jadi yang tipe tuh bagi warisan, warisan tentang lalu katanya. Cerita warisan ini cerita sholat ini. Warisan kami itu kata cucu-cucunya. Nah. Summa ibnun fabnuhu, cucu. Kemudian cucu berikutnya. Setelah anak, cucu. Fabnuhu. Ibnul ibn maksudnya. Summa akhun. Itu dalam juga ini.
Ya, cucu dalam, Ibnul Ibn. Apa bebas? Kalau ini Ibnul Ibn. Cuci luar. Ya ada gitu. Ada. Ada. Tapi gini, cucu luar itu bukan asobah. Ah. Marah. Kalau misalnya ada keluarga gitu, istrinya yang meninggal gitu, apakah ayahnya juga enggak suaminya? Istri meninggal. Nih, suami terakhir. Pencorot dia, pencorot di ujung dia, zaujun. Ada urutannya. Ada. Ada hikmahnya itu. Kalau istri meninggal suami, Iya. agak-agak sedih. Bukan sedih kan? Senang. Kenapa terakhirnya dibuat? Ada senangnya. Nah, makanya karena kalau ayah itu kan paling berduka. Itu kenapa ayah dibuat di depan? Ayah yang utama. Karena yang paling berduka itu ayah. Kalau yang meninggal yang berduka itu ayah. Kenapa suami paling corot? Kata Ustaz, ada senang-senang sedikit. Canda itu. Lah? Ada canda. Ya dia sedih gini dia. Sendiri dia, bini baru aku. Agak pencorot buat dia, kau pencorot, kau kata ulama, kau pencorot. Pura sedih aja kau sendiri, nanti ketawa kau. Pencorot. nggak ada yang nanya ini. Mana dalilnya Ustaz? Apa itu? Ini dalilnya ini. Dari apa itu? Urutan. Apa ini? Dari Quran hadis itu. Tidak. Ada Tidak. apa? Mana dalilnya? Kan biasa kan ada dalil-dalilnya semua. Iya. Kita kan Enggak. nggak berdalil semuanya. Iya. Kan? Ini kan keluarga dia utama. Tentu ayah yang paling utama. Itu kan benih dia. Mana pula anak? Mana bisa anak? Kan aslun, anak kan far'un. Mana pula salah ya? Aku yang nyolatkan, kata anaknya. Minggir kau, kata atuknya. Ini anak aku ini. Benih aku ini. Kau pula mau nyolatkan dia. Kalau nggak ada aku, nggak ada emak kau ini. Katanya. Kau pula nyolatkan dia. Itulah kata dia. Jadi bukan Quran, bukan hadis. Kalau apalah ya. Dalilnya ini ulama-ulama menetapkan ini. Bisa jadi juga ada hadis. Saya nggak tahu juga. Kita lihat kalau gini-gini, memang buku fikih kita nggak menerang jelaskan hadisnya. Coba kitab tahzib. Tapi tahzib juga nggak ada ini. Tahzib ini. Tazhib, bukan tazhib. Tazhib. Punya siapa? Syekh Muhammad Mustafa Al-Bugha. Dib Al-Bugha. Kalau nggak majmu', coba buka majmu'. Coba dibuka aja, cari aja. Ini tentang urut. Apakah mengacu kepada hadis? Tapi ini kayaknya, ini sudah sesuatu yang sudah baku sejak sahabat ini. Atau ikut para Ustaz. Apa? Ikut para Ustaz. Ikut itu juga. Ikut apa namanya? Ini asobah istilahnya. Intinya asobah. Asobah itu keluarga yang berhak untuk si mayit ini. Gitu. Ini mungkin sejak sahabat udah begini gitu, aturannya begitu secara nggak langsung, bakunya udah begitu. Mungkin ada isyarat dari Nabi. Ya, kita belum baca hadis yang Allah alam. Kalaupun nggak ada, ini udah berjalan begitu. Dari kurun ke kurun sejak generasi sahabat tabiin. Maka imam mengukuhkannya. Bayangkan, Imam Syafi'i udah mengukuhkan di abad kedua Hijriyah. Itu, ya kan? Imam Syafi'i wafat berapa? 205. 255. Lahir 195. Imam Syafi'i. Ini kan? 204 Imam Syafi'i meninggal. 204 meninggal Imam Syafi'i. Berarti abad kedua. Jadi gini, Imam Syafi'i udah menyusunnya begini. Berarti kan udah biasa susunan itu sebelumnya. Udah berlaku di masyarakat susunan itu. Artinya susunan ini sudah ada di tangan para sahabat. Jadi pasti ada isyarat dari Nabi. Kalaupun hadis yang nggak ada, udah menjadi kesepakatan para sahabat. Ya mungkin kalau dicari-cari macam tadi lah misalkan. Siapa lebih utama? Aslun atau far'un? Aslun kan? Sampai anak kalah sama atu. Ya kan? Ini ada apa? Nama waruda min anna Abu Bakrin Wa alam ana mandukir. Li annaha haqquhu, wa dzalika haqquhu. Wa marada min anna Abu Bakrin wassa. Ayusalli ala Umar. Ana Abu Bakrin usiyani. Ayusalli alaihi Umar. Wasa ayusalli alaihi Umaru. Fasalla wa anna Umar wasa ayusalli alaihi Suhaib. Fasalla wa anishata wasat ayusalli alaiha Abu Hurairah. Wasalla wa anna Ibn Mas'ud wasa ayusalla.
ay shalli alaihi Zubair fa shalla wa waqa'a li jama'atin min ashabat dzalik mahmulun ala anna awliya'ahum ajazul wasiyah. Dengan syarat wali-wali mereka semua membenarkan wasiat itu. Kalau mereka nggak mau, mereka handle. Jadi kalau wasiat bisa dikedepankan, melangkahi yang tadi. Itu pun wa in ajazu, kalau diizinkan oleh wali-walinya, asobahnya, yang tadi urutannya. Tapi kalau enggak. Minta maaf lah Pak ya. Mohon maaf, mungkin Bapak dekat sama ayah kami, tapi kami mohon maaf lah nih Pak ya, kami lah. Atau kasih dua-dua, kasihkan 2 kali ya kan, kan apa kan? Ya kan? Biar keluarga sholat di rumah atau di mana, nanti sholat lagi masyarakat sama yang satu kan bisa aja kan? Begitu. Jadi setelah ayah, kakek, pengganti ya. Naib, setelah ayah naib. Naib ini berlaku untuk semua. Kakek naibnya gitu, ini naibnya gitu. Jadi betul-betul hak urutan ashabah itulah. Saking kan betul-betul hak dia, andai kata dia wakilkan, wakilnya itu yang berhak daripada yang ashabah setelahnya. Gitu. Ya. Okay. Jadi abun, au naibuhu, fa abuhu kakek, summa benun. Nah, kemudian anak, fa benuhu cucu. Nah, setelah cucu baru summa akhun li abawain. Kemudian saudara kandung. Nah, kemudian setelah saudara kandung, saudara seayah. Saudara seayah. Kemudian anak keduanya. Maksudnya anak saudara kandung dan anak saudara seayah. Saudara seibu nggak masuk. Karena bukan asobah. Nah, mereka nggak satu keturunan. Maksudnya nggak satu ini, nggak satu. Ini kan satu rahim. Beda sulbi. Ini satu sulbi ini. Ya. Sumal am. Nah, setelah itu baru am. Baru paman. Kadzalik. Demikian juga. Paman begitu juga. Maksudnya paman syakik, paman li'ab. Nah. Kemudian ibnun juga mungkin di sini. Wa kadzalik wal am. Sumal am kadzalik. Tsumma sa'il asabat masuk di sini mungkin. Kemudian asabah yang lain, masuk asabah yang lain, masuk saudara suwali. Saudara suwali. Minan nasab wa yurat tibna. Masih asabat perempuan ini. Aidan, fi qaddam. Bukan. Itu. Ibnul am kan betul. Li abawain, ya kan? Yurtabna aidan kandung. Fa yuqaddam ibnul am li abawain, thumma li abin, thumma amul ab. Nah. Kemudian paman ayah. Paman ayah. Saudara kakek. Nah. Dari belakangan dia kalah. Saudara kakek belakangan masih kalah sama paman yang aslinya. Kalah lagi sama saudara suwali. Belakangan dia. Itulah baki asobat. Kemudian berikut apa? Asobah yang lain. Pokoknya habislah asobah baru masuk mu'tik. Yang memerdekakan. Zakar li'annal mar'ala haqqalaha fil imamah. Ya, tentu yang laki-laki. Mu'tik laki-laki lah. Bukan mu'tiqah. Kemudian wasqata syari martabata qabla dzawil arham. Martabata qibali dzawil arham wa hum asabatul mu'tik. Wa yuqaddam minha asabatuhu an-nasabiyyah thumma mu'tik al-mu'tik. Thumma asabatuhu an-nasabiyyah wa hakadha. Jadi setelah mu'tik thumma dzurahimin. Jadi mu'tik lebih utama daripada saudara serahim. Kalah saudara serahim sama mu'tik. Jadi yang mereka budak lebih utama daripada saudara serahimnya sendiri. Saudara serahim yang meninggal. Tsumma dzurahimin. Tsumma zauj. Baru suami yang terakhir. Saudara seibu. Lain ayah. Li'um. Akhun lil'um. Saudara seibu lain ayah. Dia bawain dari luar. Iya, dari luar.
Abawain kandung, ayah homaknya sama. Kalau abun ayah sama, rahim beda. Kalau sulbinya beda, rahimnya satu. Nah, itu bukan asobah. Artinya dia bukan asobah. Makanya saudara tuh nggak jadi wali, kan nggak ada. Di sini masuk belakangan dia, masuk belakangan. Kalau warisan dia nggak masuk. Tunggu dulu. Warisan bukan warisan, wilayah, kewalian nggak masuk. Warisan dapat saudara seibu. Wilayah dia nggak dapat, kewalian. Jadi suami yang terakhir, ya, sama zaujun masih kalah suami dengan ayah, anak, saudara, sampai yang lain lah, paman masih kalah. Nah, terakhir kali, karena ilatnya beda. Kalau keluarga ditinggal, sedih semuanya. Kalau lagi campur-campur, sedih ada, senang pun banyak. Semua zaujun fahuwa muqaddam alal ajanib. Suami lebih didahulukan daripada semua orang asing. Bukan keluarga, orang asing. Kalau keluarga lebih berhak keluarga. Lawannya orang asing, bukan keluarga. Keluarga nggak bisa lawannya. Ya, bahkan zawil arham aja pun nggak bisa dikalangin. Kalau zawil arham, yang nggak, karena asing tuh mungkin. Karena asalnya orang asing. Asalnya kan orang asing. Dia ditarik jadi dekat karena sihir, musaharah, ya kan? Cerai pun juga orang asing. Gimana? Cerai pun juga orang asing. Kan gitu. Beda sama memang dia keluarga. Ya kan? Nasab. Bahkan susuan aja pun kental. Ya kan? Nggak bisa pisah deh kan? Ya kan? Susuan kan saudara mahram sampai kiamat. Mahram. Tapi kalau suami bisa jadi orang lain, cerai jadi orang lain. Saudara susuan, iya. Di sini jadi gini. Di sini murni dia nasab aja, yang ada hubungan nasab. Nggak masuk susuan, nggak masuk. Susuan masih masuk mahram. Sama seperti susuan juga nggak berhak jadi ahli waris. Ya kan? Sama kan? Susuan sebagaimana di sini nggak masuk juga jadi ahli waris dia. Dia mahram saja, dapat kemahroman. Nggak dapat kelayakan mengimami, nggak dapat juga warisan. Jadi walaupun dia dapat mahramnya, tapi nggak sedekat ini. Mereka kan memang famili ini istilahnya. Langsung dia famili, kan gitu kan. Rahim menyatukan mereka, sulbi menyatukan mereka gitu, ya kan? Sehingga nggak masuk rodoah. Ini abun naibu siapa? Naibunya itu Naib pengganti ayah. Maksudnya yang diwakilkannya lah. Maksudnya siapa yang misalkan nih, kalau misalkan aku tak sempat menyolatkan anakku, aku mau dia saja. Nah, kalau ditunjuknya itu nggak boleh urutan itu masuk, nggak boleh. Jadi yang ditunjuk ayah dari itu. Wakilnya dari itu yang didahulukan karena dia atas nama si ayah, Gimana? Misalkan ada senang dia sama kawannya atau siapa ustadz kan, nggak mau dia kepada urutan asobah, nggak mau dia, ini aja yang nyolatkan. Kalau aku tak ada nanti bisa, atau kita keluar kota, aku tak bisa nyolatkan anakku, aku mau sianu nyolatkan. Nah itu jangan yang lain. Udah. Gugur. Naibnya lebih utama. Semua pakai naib di sini. Macam ini. Naibul ab fa qadam ala ghairihi minal aqarib. Wa kadzalika naib kulli. Ini ya. Naibu kullin mimman ba'dal ab. Naib kullin. Jadi naib masing-masing lebih utama daripada yang berikutnya. Naib masing-masing lebih utama daripada tangga urutan berikutnya. Berarti gini, ayah naibnya, kakek naibnya, anak naibnya, cucu naibnya, itu semuanya. Kalau mereka punya naib, kalau enggak jatuhlah kepada urutan berikutnya. Iyalah, diterimalah. Kalau dia mau lah. Kalau dia mau. Nah, kalau memang dia nggak mau bisa aja, ya kan? Bisa aja. Seserah siapa tadi mungkin nyari yang lain gitu.
siapa tadi yang berhak dicari yang lain kalau dia mau. Kalau nggak ada juga, jatuhlah kepada urutan berikutnya. Jadi nggak ada kewajiban dia nerima. Nah, nggak ada mesti, nggak ada karena setahu kita nggak ada kewajiban begitu. Kewajiban, ditimpa menerima kewajiban tuh nggak mesti. Jadi kalau misal si anak ini masih punya ayah dia, jadi meninggal anak tadi kan, sebelum dia meninggal, dia bilang gitu, nanti kalau aku meninggal, Wasiat maksudnya. ya meninggalkan aku ini misal gitu kan. Jadi ini gimana? Ayahku masih ada. Nah, di sini nggak ada keterangan. Saya lihat ini, ada wasiat. Yuqaddam al-wasiyah alal urutan ini, saja. Ada? Nggak ada. Nggak ada kalimat. Nggak ada kalimat. Kalau andai kata kalau andai kata itu berlaku, disebut ulama sini pasti. Semua urutan tadi batal dan gagal. Andai kata yang meninggal berwasiat sebelum matinya, yang ulatkannya si Anu, gitu. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada yang batalkan ini kan? Wasiat sampai khusus untuk harta atau untuk Kalau bab wasiat itu harta, prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya harta. Kemudian wasiat-wasiat yang lain itu wasiat-wasiat biasanya itu. Nah, andai kata nggak diterapkan nggak apa-apa itu. Misalnya nih, aku wasiat sama kalian ya, kalau aku mati, aku mau digang wakaf. Jangan di sana. Di sini banyak kawanku, di sana nggak ada kawanku. Nanti sepi aku nanti katanya. Itu mesti dibuat itu kira-kira wasiat itu tuh. Itu tuh. Nggak mesti. Inti dasar wasiat itu harta. Itu kajian masalah harta. Ya kan makanya masuk bab fikih. Kan gitu. Kalau Anda kata wasiat biasa aja, mana masuk bab fikih dia? Ya kan? Bab akhlak yang cocoknya itu masuknya. Apa fikih? Ada berapa yang mau dibagi? Ya kan? Boleh nggak mewasiat seluruh harta? Karena ini kaitan kepada hak ahli waris. Nah, itu maka dia masuk fikih. Kalau nggak ada wasiat itu cuma gini, kalau aku mati nanti tolong ya, kerandanya kan hiasi sedikit supaya cantik. Kira-kira perlu masuk fikih gitu. Karena ada kaitan tadi, hak-hak tadi itu. Tarik menarik hak tadi itu. Walaupun diwasiatkan ya, tapi masih ada urutan di bawah-bawah nih. Tetap ini yang diutamakan. Nggak ada wasiat. Nggak ada babnya ini. Nggak ada keterangannya. Wasiat itu dihiraukan. Nggak ada. Nggak ada sini. Nggak ada keterangan di sini. Nggak ada. Nggak ada keterangan di sini. Pasti kan sebut ulama di sini. Andai kata yang meninggal sempat berwasiat, maka diutamakan wasiat daripada urutan ashabah sebagai imam yang menyolatkan. Nah, artinya gini mungkin. Wasiat itu mungkin, karena sini nggak ada keterangannya, wallahu alam. Jadi ini saya aja, artinya memberikan sedikit pandangan. Gini, wasiat di situ tuh sekedar anjuran saja. Diserahkan kepada ini, urutan ini. Ketika ada yang berhak, dia bilang, adalah nggak apa-apa lah, silakan. Tapi kalau dia mau, wasiat dipinggirkan. Itu dia. Jadi bukan, mana? Wa lam anna man dzukir yuqaddam ala ghairihi walau sultan au imam al masjid walau awsa al mayyit bi taqdimihi. Nah, lihat. Abun kan wa'lam, ketahuilah anna man dzukir, bahwasanya yang disebut itu berarti ini kan abun wa anaib semua ini yuqaddam ala ghairihi, didahulukan dari yang lain. Walau sultan, walaupun sultan, datang sultan kemari, datang misalkan bubi kemari. Aku nyuratkan, aku sini ke penguasa, kepala tuk kau minggir kau. Aku ayahnya katanya. Yuqaddam abun ini. Mendzukir yuqaddam ala ghairihi walau sultan au imamul masjid, imam rawatib. Enggak boleh juga Ustaz Najib misalkan di sini, mesti keluarga, mesti ayahnya. Nah, walau awsa mayyit, bitaqdimihi. Walaupun yang meninggal berwasiat, sultan ini yang nyolati aku, kawanku nyolati aku, imam masjid nyolati aku. Enggak. Tetap ini hak asobah. Oke? Nah, ini jawabannya. Saya belum baca. Ini yuqaddam. Ana mandzukir yuqaddam. Itu garis bawahi itu, Husni. Garis bawahi. Ana mandzukir yuqaddam ala ghairihi. Itu kalimat ala ghairihi. Walau sultan, walau imam rawatib di masjid, walau awsa. Yang ketiga lagi awsa bahkan. Yang ketiga awsa. Ya kan? Makanya saya bilang, wasiat itu wasiat arahan saja. Apa istilahnya? Tawaran.
Artinya gini, diserahkan kepada yang berhak. Aku yang berhak sekarang nyolatkan. Begini Pak, ku dengar yang waktu bapak ini meninggal, adik bapak ini meninggal. Ini kan saudara nih, nggak ada yang lain, cuma saudara yang berhak. Meninggal adik bapak, ada dibilangnya yang nyolatkan tuh siapa tuh, kawan akrabnya ustadz itu. Enggak, aku mau nyolatkan. Nah, cabut dia. Atau gini, nah, ditaruh gitu kan, udah nggak apa-apa silakan. Nah, izin dia. Kalau yang berhak nggak izin, campakkan wasiat tuh. Nih, Sultan pun diusir di sini. Sultan diusir dari masjid. Ya kan? Makanya bab wasiat itu bukan wasiat ini, tapi itu kan wasiat ini dia. Wasiat tentang warisan. Harta dia. Makanya masuk bab fikih. Kalau wasiat gini masa masuk fikih aneh lah. Kalau aku meninggal nanti jangan lupa ya malam ketiga buat rendang, jangan kalian buat jangan telur, kesian yang datang. Masuk fikih gitu. Gimana kira-kira? Masuk rendang. Dipikir masuk rendang. Sama kalau dia wasiat gini, nanti kalau meninggal nanti ini bagi rata aja. Nah, nggak bisa, batal juga itu wasiat itu. Kenapa itu hak, nggak bisa dia berat. Kalau aku meninggal, nanti aku wasiat pengen bagi rata semua nih. Mana ada nggak berlaku itu? Nggak ada berlaku. Kalau dia mau gitu, waktu hidup tuh dibaginya semua rata. Dihibahkannya. Oke. Kalau orang Jawa kan biasanya anak paling kecil dapat rumah gitu. Iya. Nah, itu apakah termasuk silho hibah? Anak paling kecil dapat rumah gitu. Mungkin kalau memang itu diucapkan hibah, bisa hibah kalau diucapkan, tapi kalau enggak tradisi wallah alam di sini enggak bisa mengalahi hak ahli waris. Seperti 2/1 misalkan. Bisa kita gugurkan 2/1. Di kampung kami ini kalau bagi rata aja kami ini. Nah, bisa kira-kira itu mengalahi hak 2/1 hukum dari Allah Ta'ala. Kecuali kalau restu. Kalau nggak restu, apa dikalahkan dengan adat, kebiasaan di masyarakat. Itu. Andai kata, ketidakrestuan dari yang berhak, itu dikalahkan dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Bisakah seperti itu adat? Adat muhakkamah, kata ulama, kalau tidak menyalahi hukum syariat. Ya, gitu. Allah A'lam.